Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Rosita, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik mengenai mengapa manajemen kinerja pada perusahaan pergi-pergi gagal. Pertama-tama, mari kita bahas dulu mengenai profil singkat dari perusahaan pergi-pergi ini. Jadi, perusahaan pergi-pergi ini berdiri sejak tahun 2012 dan menawarkan layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan kereta api secara daring. Awalnya perusahaan pergi-pergi ini dimiliki oleh Recruit Holdings, yaitu perusahaan holding asal Jepang yang beroperasi di bidang teknologi sumber daya manusia yang berpusat di Tokyo. Dan mereka ini bekerja sama dengan perusahaan Indonesia yaitu MNC Group. Kemudian pada tahun 2019 diakuisisi oleh Tokopedia. Namun, seiring berkembangnya kompetitor seperti Traveloka dan Tiket.com yang lebih agresif dalam inovasi teknologi, pemasaran, serta perluasan ekosistem layanan, pergi-pergi tidak mampu bersaing secara adaptif sehingga berakhir pada tahun 2023 kemarin ditutup. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan mengenai kegagalan dalam manajemen kinerja pada perusahaan pergi-pergi. Manajemen kinerja pada perusahaan pergi-pergi mengalami kegagalan karena visi dan strategis yang tidak jelas dan tidak terintegrasi. Perusahaan pergi-pergi ini tidak memiliki arah strategis yang kuat atau keunggulan bersaing yang membedakan dari pesaing besar seperti Traveloka. Pada dunia startup, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling cepat tumbuh, tapi juga siapa yang memiliki value proposition yang jelas. Visi perusahaan pergi-pergi ini hanya terfokus pada menjadi platform promotion yang tanpa adanya misi jangka panjang yang menyentuh nilai tambah pengguna atau integrasi ekosistem. Kemudian setelah diakuisisi oleh Goto, tidak ada transformasi strategis yang nyata. Seharusnya integrasi bisa mendorong kolaborasi seperti promosi lintas platform seperti Tokopedia, namun ini tidak terjadi. Akibatnya arah bisnis menjadi tumpang tindih dan kehilangan tujuan yang besar. Lalu yang kedua itu ada kinerja keuangan yang buruk dan tidak membaik. Saat pandemi, pagi-pagi mengalami kerugian operasional yang konsisten. Ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk menyesuaikan struktur biaya dengan skala bisnisnya, lalu menemukan sumber pendapatan alternatif di saat krisis pandemi tersebut, dan mengelola sumber daya timnya, seperti pemasaran teknologi secara efisien. Bahkan saat kondisi pasar mulai pulih pada tahun 2022 dan 2023, perusahaan pergi-pergi ini tidak mampu memanfaatkan momentum tersebut karena daya saingnya yang sudah tertinggal jauh. Dari perspektif manajemen kinerja, ini mencerminkan gagalnya pengukuran dan pemantauan indikator keuangan utama seperti cash flow operasional dan customer acquisition cost. Lalu selanjutnya ada diferensiasi pasar yang lemah. Traveloka unggul dengan pendekatan super app dengan ekspansi ke luar negeri. Tiket.com juga unggul dari sisi kampanye promosi dan kerjasama dengan merchant serta bank. Pergi-pergi tidak menawarkan sesuatu yang unik, tidak ada fitur eksklusif, tidak ada kampanye promosi yang mengguncang pasar, dan tidak ada segmen pengguna yang benar-benar dikuasai. Akibatnya, perusahaan pergi-pergi ini menjadi sekedar alternatif, bukan pilihan utama. Ini menunjukkan kurangnya strategi pemasaran berbasis positioning, padahal positioning adalah salah satu elemen penting dalam kinerja pemasaran jangka panjang. Lalu selanjutnya itu, pergi-pergi ini kalah bersaing dari sisi kecepatan inovasi teknologi. Fitur-fitur yang disukai pengguna seperti one-click booking atau integrasi dompet digital, live chat support atau AI-based recommendation lebih dulu dihadirkan oleh kompetitor. Selain itu, desain aplikasi dari pergi-pergi ini terasa standar, tidak cukup menarik secara visual. Lalu proses booking terhadap layanan pergi-pergi ini terkadang lambat dan tidak seamless, dan tidak adanya personalisasi berbasis data perilaku pengguna. Kinerja pada pengembangan teknologi ini dan layanan digital pada komponen kunci dalam manajemen kinerja modern, terutama untuk perusahaan berbasis digital seperti pergi-pergi ini. Sayangnya mereka tidak berinvestasi secara optimal di sini.
Selanjutnya, integrasi yang gagal dengan ekosistem Goto. Jadi Goto ini memiliki ekosistem besar, termasuknya itu Tokopedia, Gojek, GoPay, hingga GoSend. Integrasi yang sukses seharusnya menghasilkan cross promotion dan bundling antar platform, lalu pemanfaatan data pelanggan bersama dan efisiensi biaya operasional dan akuisisi pelanggan. Namun, pegi-pegi ini tidak berjalan seperti entitas terpisah. Bahkan pengguna Tokopedia atau Gojek jarang melihat promosi atau integrasi dengan pegi-pegi ini. Jadi, ini menunjukkan bahwa tidak ada roadmap sinergi yang dijalankan dengan baik. Jadi ini merupakan kegagalan dalam manajemen portofolio bisnis, di mana anak usaha tidak mampu memberikan kontribusi strategis kepada induk perusahaan, yaitu Goto. Selanjutnya itu, pegi-pegi ini terlalu ketergantungan pada pasar domestik. Seluruh pendapatan perusahaan pegi-pegi ini berasal dari pasar Indonesia tanpa ekspansi regional atau internasional. Hal ini membuatnya sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal, lalu perubahan regulasi domestik, dan krisis seperti pandemi yang membatasi mobilitas nasional yaitu COVID. Jadi perusahaan digital seharusnya memiliki strategi ekspansi dan diversifikasi pasar, baik secara geografis maupun dalam jenis layanan. Dengan tidak melakukan hal ini, pegi-pegi ini secara otomatis kehilangan kemampuan kemampuan mitigasi risiko yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan digital berskala besar seperti pesaingnya, yaitu Traveloka. Lalu selanjutnya respon terhadap krisis lambat dan tidak inovatif. Jadi saat pandemi COVID-19 ini menjadi ujian besar bagi semua perusahaan, namun pegi-pegi ini tidak cepat beradaptasi. Beberapa kompetitor ini menyediakan layanan refund instan, lalu menjual produk non-travel untuk bertahan, dan meluncurkan proteksi perjalanan asuransi. Sementara itu, pegi-pegi ini cenderung berdiam diri, menunggu pulihnya pasar alih-alih mencari solusi. Ini menandakan bahwa perusahaan tidak memiliki kerangka kerja manajemen krisis atau budaya inovasi darurat yang adaptif. Kesimpulan dari materi hari ini itu mengenai manajemen kinerja yang gagal pada perusahaan pegi-pegi. Setiap aspek dari kegagalan perusahaan pegi-pegi memperlihatkan masalah fundamental dalam manajemen kinerja. Perusahaan ini gagal dalam menetapkan sasaran yang relevan, menilai dan memonitor indikator kinerja utamanya, mengadaptasi struktur organisasi dan strategi dalam menghadapi perubahan eksternal, memaksimalkan peluang sinergi setelah diakuisisi. Penutupan perusahaan pegi-pegi ini pada tahun 2023 menjadi peringatan penting bagi perusahaan digital lain bahwa pertumbuhan awal dan reputasi tidak cukup untuk bertahan. Keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada kemampuan manajerial untuk mengukur, mengevaluasi, dan merespon kinerja secara menyeluruh dan berkelanjutan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.